Nabi perang dengan para sahabat. Jadi ada sahabat yang ketika perang bersama Nabi tangannya kepotong. Akhirnya marah, hebat itu perangnya, jago, menang. Orang yang motong tangannya tuh sama dia udah mau dibunuh, udah kalah. Kata dia, ampun, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu. Dibunuh juga sama dia, macam kayak bukan kesel. Lu mau bilang syahadat karena pengen selamat. Pepet tuh ya. Lah kepepet lu ngomong syahadatnya. Laporan ke Nabi itu sahabat yang lain ya. Gimana tuh? Nabi bagaimana itu? Marahnya Nabi luar biasa. Ya, sampai-sampai yang membunuhnya pun merasa, ada bahasa dalam teks hadis itu. Sampai-sampai dia merasa saya kayak bukan orang Islam ini, bilang begitu kan. Kata Nabi, emang ente bisa ngebelah hati orang? Ente belek tuh dadanya terus dia bilang dia syahadat, dia nggak bilang syahadat. Nabi sampai bilang begitu, ente di hari kiamat itu tanggung jawabin sama Allah. Sampai segitu kesannya itu. Kafir mah karena lagi kepepet aja kita mulai kita dibacok sama dia. Tuh, ini dia persis. Persis sama sahabat yang tadi itu. Nabi marah banget itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fi darain amin. Wa Abu Ya'la bi isnadin jayyidin an rajulin min Khas'am qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nafarin min ashabihi faqultu anta alladhi taz'umu annaka rasulullah qala na'am qala qultu ya rasulullah ayyul a'mali ahabbu ila Allah qala al-imanu billah qultu ya rasulullah thumma ma qala silatur rahim qultu ya rasulullah ayyul a'mali abghad ila Allah qala al-isyraku billah qultu ya rasulullah thumma ma qultu qati'atur rahim qultu thumma ma qala thumma al-amru bil munkari wan nahyi 'anil ma'ruf. Dari Abu Ya'la dengan sanad yang baik, dengan sanad yang bagus, dari seorang laki-laki dari daerah Khas'am. Beliau berkata, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nafarin min ashabi. Dan dia berada dalam kelompok bersama sahabat-sahabatnya. Rasulullah lagi bareng-bareng sama sahabatnya, datang orang dari Khas'am. Lalu orang ini bilang, fakultu, kata dia, antal ladzi taz'umu annaka rasulullah. Apakah engkau orang yang menyangka, orang yang mengira bahwa engkau adalah Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, iya. Qala, lalu si rajul tadi, orang dari Khas'am ini berkata lagi, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Perbuatan apa yang lebih dicintai oleh Allah? Jadi bukan hanya sekedar dicintai, tapi lebih dicintai, yang paling Allah cintai. Amal apa yang paling Allah cintai? Qala, Rasulullah menjawab, al-imanu billah, iman kepada Allah. Itu adalah amal yang paling Allah sukai. Panjang ini, cuman gimana ya? Gini, iman itu kita definisikan adalah keyakinan
Ya. Iman itu adalah keyakinan. Iman itu adalah tasdik. Iman itu adalah membenarkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Maka yang membenarkan itu apa? Hati. Jadi kalau mau ditanya perbuatan, itu adalah perbuatan hati. Hati kecil. Mau hati kecil, mau hati besar, pokoknya hati aja. Jadi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini dan terus mempertahankan bahwa al-imanu itu, iman itu adalah at-tasdiq bil qalbi wa bas. Percaya melalui hati, udah itu doang. Bikul lima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempercayai semua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti enggak ada perbuatan. Enggak ada perbuatan. Hah? Ada perbuatan. Nah, ya enggak ada. Jadi hampir iman itu kalau kita lihat yang 6 itu enggak ada kaitannya sama begini-begini, enggak ada. Percaya kepada Allah. Percaya kepada apa? Malaikat Allah. Percaya kepada kitab Allah. Percaya kepada Rasul Allah. Percaya kepada hari akhir. Percaya kepada qada dan qadar. Baik dan buruknya datang dari Allah. Ada perbuatan. Apa? Ada geraknya? Hah? Itu perintah. Perintah? Gak kelihatan. Gak kelihatan. Dia itu amal qalb, perbuatan hati. Kalau hati sama perbuatan nggak sesuai, dia beriman tapi perbuatannya nggak mencerminkan orang lain. Lah itulah nanti yang dibilang orangnya itu sendiri. yes. Disitulah nanti ada istilah ya munafik. Makanya nanti ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjelaskan bahwa iqrarun bil lisan, mengakui melalui lisan bahwa saya percaya kepada Allah, ngomong, itu kata mereka adalah bagian atau syarat agar diperlakukan sama seperti orang muslim yang lain. Sholat berarti harus muslim. Jadi ketika dia ngomong saya beriman kepada Allah, saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan saya dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Kita ngomong itu kata ulama kita Asy'ariyah itu merupakan syarat agar dia diperlakukan sama seperti orang muslim yang lain. Mati dimakamin di makam orang Islam, dimandiin, dikafanin, disolatin. Dia boleh nikah dengan orang Islam. Dia boleh mendapatkan warisan. Diucapkan salam kepada dia. Banyak. Iya. Gitu. Tapi ini bukan merupakan syarat imannya diterima, enggak ada kaitannya. Paham enggak? Belum. Ada perbuatan yang mencerminkan dia orang beriman. Nah, kaitannya dengan perbuatan, kalau tadi lisan itu untuk apa? Agar diperlakukan sama layaknya orang Islam. Kalau amal sholat, puasa,
itu kata Asy'ariyah bilang sebagai bagian dari menyempurnakan keimanannya. Paham nggak? Jadi kalau orang mau sempurna imannya maka sholat. Orang kalau mau sempurna imannya zakat. Orang kalau mau sempurna imannya puasa. Orang mau sempurna keimanannya haji. Nah ini amal-amal itu tadi kita ngaji, baca Quran, baca ngaji begini itu merupakan bagian dari menyempurnakan Iman. keimanan. Ya rukun Islam perbuatannya. Perbuatannya rukun Islam. Dan itu merupakan apa? Merupakan kesempurnaan iman. Iman Islam. Tahu nggak? Jadi beramal itu hanya merupakan bagian dari penyempurnaan keimanan. Berarti kalau orang udah syahadat diperlakukan sama dengan kita, terus dia nggak sholat, dia nggak, kita bilang apa dia? Kafir. Nah, kita hanya sampai mengatakan keimanannya kurang sempurna. Belum. yes. Kalau dia nggak sholat, nggak puasa, kita nggak tahu ini orang beriman apa. Kapan tadi ngucap nggak dia? Ucap. Kalau udah syahadat, Kalau dia udah ngucap, maka dia akan diperlakukan sama dengan kita. Islam. Sehingga konsekuensinya seandainya ada orang yang dia mengaku bahwa dia dalam dirinya dia percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, tapi dia nggak mengucap syahadat, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita nggak memperlakukan dia sebagaimana orang Islam, enggak kan? Karena kita nggak tahu, dia nggak mengucap. Paham nggak? Lalu sebaliknya ada orang yang ucap tapi hatinya nggak percaya, kita perlakukan apa? Sama seperti orang Islam. Meskipun bohong dia mah, ngomong doang, lah belum tentu lah. Itu urusan dia dengan Tuhan lah. Dan hak kita yang hak dia. Yes. Dalamnya lautan masih bisa kita ukur. Tapi dalam kantongnya Pak Haji Tatang siapa yang tahu? Kantong ya dulu. Ada bawa Hah? audit. Wah. Kan ada itu Kalau juga. gini kayaknya tahu hatinya kemana. Rumah baik. Soalnya ada kan orang katanya begitu mati pengen dimakamkan secara Islam. Yes. Tapi kan lingkungannya etnisnya seperti Cina. Belum ada yang tahu dari Islam apa bukan, keluarganya pengen di. Ya sekarang kalau misalnya keluarganya menyatakan bahwa dia sudah syahadat, ya nanti orang itu nanti yang akan bertanggung jawab bahwa dia sudah syahadat. Selesai. Kita nggak perlu repot-repot cari mana buktinya ini. Rekamannya. Nggak pernah lihat dia sholat. Lah iya kan nggak pernah lihat dia jadi kemudian. tadi 3 hal tuh Pak, berbeda itu Pak. Yang pertama, hati nggak ada yang tahu, sudah selesai sudah. Mulut sekarang ngucap syahadat. Kalau dia ngucap, meskipun dia bohong, meskipun dia selama dia ngucap dan ada saksinya, ya dia sama sama kita. Mau bilang apa? Anak yang ngakuin dia kubur di sini, ini makamnya di sini gitu. Nah, Udah yang tanggung jawab ya itu. yang tanggung jawab ya dia. Saya misalnya maaf, bawa orang kemari. Dan saya ini orang Islam, kayak gitu kan. Ya semua ya percaya sama saya lah. Iya, Islam. Ya enggak, iya maksudnya meskipun saya ya seandainya saya berbohong berarti tanggung jawab siapa? Tanggung jawab saya akan kembali ke saya maksudnya. Ini mah nggak sholat, nggak puasa, orang Lah iya itu makanya. bapak saya Islam nih. Lah iya, biarin aja memang mau bilang apa. Lah dia ngaku begitu. Yang bilang anaknya dia bukan orang ngaku Islam atau mati mah. Kita kan nggak tahu, tadi saya bilang selama yang tadi hidup anaknya ngomong bapak saya udah ucap syahadat Pak, ya gila kita mau kagak percaya. Kalau bohong dosa. Lah kalau bohong ya urusan dia dengan Tuhannya, tadi kan saya bilang tadi.
Tadi makam itu berisik karena teriak-teriak baik. Ya terserah aja itu mah urusan dia. Yang sempurna banyak dia. Tetangga makam kesian teriak. Iya. Itu sering kejadian itu. Hah? Sering kejadian begitu. Iya. Itu makanya saya bilang tadi, kita ini nggak bisa tidak bisa menghakimi seseorang melalui perbuatannya, nggak bisa Pak. Karena ternyata tadi itu adalah sesuatu yang berbeda tadi tuh, harus tahu porsinya tadi tuh. Yang pertama, hati itu kaitannya dengan iman, itu kaitan dengan hati, orang nggak ada yang tahu tadi pertama tuh. Nah sekarang ada dua kasus dalam hal itu. Ada orang yang mulutnya ngomong, tapi hatinya enggak. Siapa yang tahu? Maka bagaimana dalam konteks kayak gitu? Dia harus diperlakukan seperti layaknya orang Islam selama dia tidak menunjukkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama. Udah. Selama dia nggak jelas-jelas menyembah berhala, selama dia nggak ngomong bahwa bohong, gue sekarang udah keluar dari Islam. Kalau dia nggak ada kata-kata itu, kita masih tetap harus memperlakukan dia layaknya orang Islam. Udah begitu. Dia keyakinannya begini ya Pak. Lah kita mana tahu, dari mana tahunya? Sekarang nih maaf nih, kita sekarang lihat orang di situ sama pohonan lagi begini aja, sama pohonan nih, nyembah pohonan gitu. Kata kita, musrik lu nyembah pohon. Siapa yang nyembah pohon? Gue mah nggak nyembah pohon, gue percaya sama Allah. Terus ngapain di situ? Ya, gue mah lagi resep di sini. Mau bilang apa? Mau bilang apa? Cuma dia ngaku muslim kan? Nah iya, makanya saya bilang. Nah sekarang kalau misalnya dianya sudah nggak ada, dia sudah mati, maka siapa yang akan mengakui keislaman dia? Selama masih ada orang yang mengakui keislaman dia, maka ya sudah, kita percayakan. Ya, syahadat katanya lagi koma dia. Iya, terserah dia itu. Gila yang udah lama. Nah iya, Allah lah yang tahu dengan dia, berarti kan kita nggak tahu. Urusan yang jadi saksi aja tuh Mas. Lah iya. Urusan yang bersaksi. Yes, itu hebatnya Islam tuh begitu. Kita harus mempercayai saksi itu. Lah iyalah. Itu pernah kejadian itu kontrakan OND, tapi presiden katanya Islam, anak-anaknya masih muda, tapi minta dikuburin ke Islam, dibiayain anaknya. Ya, artinya ada yang menyaksikan bahwa dia Muslim. Selesai, bilang apa? Lah kita sekarang lagi ada orang mau ngaku-ngaku, terus kan kita nggak bisa. Coba Nabi itu Pak sampai cerita ketika ada orang nih, ini ceritanya seru nih, kalau nggak salah pernah bahas nggak ya? Jadi Nabi itu ketika perang, pernah di sini cerita. Jadi Nabi, nggak hadis itu. Nabi perang dengan para sahabat. Jadi ada sahabat yang ketika perang bersama Nabi tangannya kepotong. Akhirnya marah, hebat itu perangnya, jago, menang. Orang yang motong tangannya tuh sama dia udah mau dibunuh, udah kalah. Kata dia, ampun, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu. Dibunuh juga sama dia, macam kayak bukan kesel. Lu mau bilang syahadat karena pengen selamat. Pepet tuh ya. Lah kepepet lu mau ngomong syahadatnya. Laporan ke Nabi itu sahabat yang lain ya. Gimana tuh? Nabi bagaimana itu? Marahnya Nabi luar biasa. Ya, sampai-sampai yang membunuhnya pun merasa, ada bahasa dalam teks hadis itu. Sampai-sampai dia merasa saya kayak bukan orang Islam ini, bilang begitu orang. Kata Nabi, emang ente bisa ngebelah hati orang? Ente belek itu dadanya, terus dia bilang dia syahadat, dia nggak bilang syahadat. Nabi sampai bilang begitu, dia ente di hari kiamat itu tanggung jawabin apa ya? Sampai segitu kesannya itu. Memang karena lagi kepepet aja kita dibacok sama dia. Tuh, ini dia persis sama sahabat yang tadi itu. Nabi marah banget itu. Gitu. Lah kata kita mah kan, wajar kan kasarnya.
Berarti ketika meskipun kita kepotong tangan, terus nanti orang yang musuh kita itu sudah mengaku dia Islam, kita harus berhenti, udah saudara udah. Kagak ada balas dendam, kagak ada. Balas dendam dari mana? Aku begitu udah kepepet dia. Tuh, begitu ngomongnya. Nabi dia mau kepepet itu, kata dia. Saya mulai dibacok. Gitu. Kata Nabi, emang ente tahu hati orang? Betul juga sih. Ente belek itu dadanya. Dia ngomong di situ kagak beriman, dia bohong. Coba ini. Artinya Islam itu mengedepankan husnuzon, Pak. Islam itu lebih mengedepankan bahwa ketika orang mengaku dia muslim, sudah kita akui. Adapun dia mau bohong, mau apa, itu urusan dia dengan Tuhan. Enteng. Lah enteng lah, ngapain pusing-pusing? Kita lagi mau cari-cari kesalahan orang, kita lagi mau cari-cari bohong, dia mau bohong, dia mau pengen selamat itu. Belum tentu, Pak. Siapa tahu keislaman dia nantinya lebih baik daripada kita. Siapa yang bisa jamin bahwa nanti di akhir hayat kita akan mengucapkan syahadat? Orang kafir biasanya bohong mulu. Nah iya, makanya jangan kafir kita kayak sama bohong mulu. Pura-pura baik. Nah, iya. Nah itu kan nanti tuh itu nanti tuh. Nah nanti akhirnya itu lari kepada kita tuh. Yang saya sering bilang tuh, maaf tuh. Al mukmin mir'atu akhi. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Seandainya, maaf ya, mudah-mudahan saya salah. Kita bisa menilai orang karena kita punya karakter itu. Maaf itu maaf. Begitu tuh, gua tau bener dah. Begitu ya. Lah iya. Jadi kita menilai orang itu karena sesuai dengan parameter kita, Pak. Kalau orang parameternya benar, nggak pernah ngelihat orang salah, kagak. Mau bukti? Buktinya Rasulullah itu ketika datang ke Taif dilempari batu sampai giginya berdarah, sampai malaikat datang itu ke Nabi itu. Kata malaikat Nabi, ayo ini pada gunung itu mau saya bawa, ini mau saya lemparin ke kampung situ, dia pada hancur semuanya. Kata Nabi apa? Ya, saya masih berharap dari keturunan mereka ada yang beriman kepada Allah. Saya yakin mereka nggak tahu, makanya mereka melakukan hal ini. Coba itu. Kalau sistem peradilan kemana itu? Orang Abdullah wassalam ditabuk gitu. Lah iya kan, artinya sekarang ceritanya cerita hakim apa ini ceritanya? Jangan dicampur adukan permasalahan ke sono kemari. Jadi kita harus sekarang frame-nya frame apa dulu nih? Ya. Frame-nya frame apa dulu? Frame-nya frame hakim apa frame dalam kehidupan tadi masalah iman ini? Gitu. Nanti kalau mencuri, perbuatan yang kriminal yang terlihat itu kalau ada terbukti kriminal. Iya, ada faktanya di atas. Lah ya kan gitu sekarang. Dan sekarang ini pun sebetulnya kalau mau dikait-kaitin sebenarnya sama aja. Dan kita sayangnya nggak bisa sampai ke ranah hukum masalah iman itu, nggak sampai. Meskipun sekarang ada orang kagak sholat, ini yang nanti akhirnya menjadi perbedaan pendapat ulama tuh. Orang kagak sholat dari kecil sampai meninggal, tapi kita tahu dia syahadat, tapi dia tahu dia ngaku muslim. Lah kudu diperlakukan muslim, Pak. Itu urusan dia sama Tuhannya, dia mau sholat mau kagak. Bukan urusan kita. Kewajiban kita sebagai orang Islam aja. Lah kewajiban kita sesama muslim ya kudu, jangankan sesama muslim, sesama manusia bukan orang muslimnya kita pun kudu baik, apalagi Iman. lah iya. Tapi kalau banyak mah boleh ya, nggak apa-apa. Lah iyalah kalau justru itu di situ tugas kita tuh. Justru itu tantangannya, challenge-nya tuh di situ. Jadi tantangan kita yang pertama, orang yang imannya rendah tuh paling enggak alhamdulillah saya masih dikasih hidayah buat sholat.
kagak ngucap. Nah, Lah ya kan kalau ngucap sombong berarti. Bukan. Kalau kasusnya begini, ada seorang karena agamanya beda sama kita, tinggal di rumah kita, nenek-nenek lalu dengan saudara meninggal, itu gimana kewajibannya? Ya kewajibannya sebagai sesama manusia dimakamin aja. Kalau misalnya nanti dia ada orang yang kenal dengan dia, ada kerabatnya, ya silakan. Tapi kalau nggak ada, ya kita makamkan seperti ya nggak kita sholatin, nggak kita mandiin, kita bungkus aja. Kuburan. Kubur. Tapi kuburannya kan harus bisa kalau kita. Jangan sama lah kamu. Nyari kuburan yang non muslim. Tata caranya gimana itu? Hah? Tata caranya Maksudnya tata caranya gimana? kita mah hanya di kampanye lah segala Ah, bungkus udah Ji. Lah ya bungkus be, pakai apa ke bungkusnya? Ada yang pakai plastik doang. Jangan lah, tetap aja diperlakukan sama. Artinya dia cuma nggak disolatin, nggak disiarkan. Tapi kalau ada saksi bahwa dia itu muslim ya secara muslim ya. Yes. Iya, beda. Kalau itu banyak putih di merah. Lah iya sekarang ada nggak orang yang seagama dengannya? Itu biar urusan mereka. Kalau kata mereka, gue mah nggak mau tahu dah, ya berarti tanggung jawab kita sebagai masyarakat, sebagai sesama muslim. Mungkin lo mau lah. Lah iyalah. Nah itu hebatnya kita tuh, itu sampai kepada titik itu hebatnya kita. Gitu. Ya. Nah, jadi kembali bahwa apa tadi? Kita menilai orang itu akan sesuai dengan penilaian kita, padahal itu penilaian kita, bukan penilaian agama. Makanya agama turun tuh. Agama punya standar. Gitu. Nih penilaian yang benar teh segini. Dan jangan penilaian sini. Kalau penilaian sini mah banyak kurangnya. Gitu. Jadi ketika kita ngelihat orang sombong amat orang, belum tentu lah. Itu kan penilaian kita karena kita ngelihat kalau kita kayak gitu berarti kita lagi sombong kan gitu. Dia emang enggak kayak gitu ya. Lah padahal kata dia malah emang dia mau begitu lagunya. Kadang-kadang lagi latihan kemana gitu ya, Iya. orang wah nggak nanya padahal Ya iya. konsentrasinya lagi kemana Padahal gitu. lagi sibuk apa? Nah itu sama. sering gitu Nah itu lah makanya saya bilang itu orang menilai sesuai dengan penilaian yang ada dalam dirinya. Dia nggak akan bisa menilai orang kalau dia nggak punya. Makanya agama ngajarinya ayo berbuat baik terus, harus husnuzon terus, sehingga akhirnya ketika melihat orang semua yang dilihatnya adalah kebaikan. Kalau kita keselnya nih ya. Nah iya. Kita akan kesel. Nah iya. Kalau kita mah selain lihatnya kacamata kita, lah semuanya kita jadi dikeselin ininya. Kalau lagi senang melihat orang keselin ya. Lah, ketawa baik. Nah itu kan contohnya begitu. Itu apalagi Rasulullah tadi, wow biasa. Gitu. Ya. Nah jadi kembali tadi amal itu tadi ya 3 tuh ya. Jadi kalau kaitannya dengan hati maka nggak ada yang tahu kecuali Allah. Lisan agar dia diperlakukan sama layaknya kita. Amal untuk menyempurnakan keimanan. Makan iman. Hebatnya kata Nabi, ayyul a'mali afdal. Ini. Ayyul a'mali ahabbu ilallah, kata Nabi, al-imanu billah. Coba lihat. Kan amal tadi di sini. Hah? Tapi ini di sini posisinya. Paham nggak? Iman lagi. Hah? Iman lagi amal. Oke. Kata ulama Asy'ariyah, makna iman dengan makna Islam, kalau dua kata ini ada, maka maknanya berbeda. Tapi kalau dua kata ini satu doang yang ada, maka akan meliput dua makna. Paham? Belum dulu deh. Kayaknya udah lapar. Ya udah ngaji dah.
Hah? Udah. Bukan bini, bukan. Karena juga Islam, iman. Kalau ada dua kata ini, maka kedua kata ini maknanya berbeda. Kalau ada dua-duanya. Kalau ada kata iman, ada kata Islam di situ, berarti keduanya memiliki makna yang berbeda. Apa bedanya? Ini kaitannya dengan hati, ini kaitannya dengan perbuatan. Tapi kalau yang ada hanya salah satunya, gitu. Kalau ada iman doang, nggak ada Islamnya, berarti makna iman itu masuk ke dalam makna Islam. katanya setan juga beriman ya, tahu ada apa, cuma ngelaksanain rukun Islam. Iya. Lebih imanan sih. Paling takut dia sama Allah dibanding kita. Beranian kita kayaknya. Lebih imanan dia. Oke, jadi iman itu kalau satu aja kata iman doang, berarti makna Islam ada masuk di dalam. Seandainya yang disebut Islam doang, Perbuatan doang. ya, nggak ada imannya, berarti masuk ke dalamnya iman juga. Seandainya yang disebut Islam doang, Jadi paham? ya Tapi kalau disebut dua-duanya, beda. kurang. Nah, makanya maknanya beda. Paham nggak? Nggak? Tambah satu Ihsan. Nah, itu nanti penyempurna kalau itu lain lagi. Berarti kalau orang mengerjakan rukun Islam berarti pasti iman gitu ya? Enggak. Belum tentu. Rukun Iya. Islam. Iya, belum tentu juga. Belum tentu juga. Yang pura-pura doang. Ya, tapi dia harus diperlakukan sama seperti orang Ya. gitu. Ya. Oke, jadi kayak sekarang misalnya nih, di sini ada kata iman doang, kagak ada Islam. Ah, berarti Islam masuk ke dalamnya. Islam yang dalam iman. Makna Islam masuk ke dalam iman. Seandainya di sini ada kata Islam doang, nggak ada kata iman, berarti iman masuk ke situ. Tapi seandainya di sini ada iman, ada Islam, Semuanya. nah maka maknanya beda. Yang satu kaitannya dengan hati, yang satu kaitannya dengan perbuatan. Paham? Oke. Nah, maka Nabi di sini bilang ayyul amali ahabbu ilallah. Ah, kata Nabi al imanu Billah. berarti di situ bukan hanya sekedar hati doang, bukan sekedar percaya doang, tapi Perbuatan. beramal lah. Kan tadi makna iman kalau nggak ada kata Islam maknanya masuk Islam. Paham? Adapun tadi kaitannya dengan ihsan, maka secara otomatis ihsan itu adalah sesuatu yang apa? Nggak bisa, Pak. Kita beramal itu hanya dua, itu nggak bisa, harus tiga, Pak, beramal itu. Ya. Ya, beramal itu harus iman, harus Islam, harus ihsan. Ya. Jadi nggak bisa beramal itu hanya iman dan Islam doang, nggak bisa. Harus pakai ihsan. Karena nanti begini, kita beramal ada yang kita kenal dengan istilah riya misalnya. Hah? Ya, Dipilih. pengen dipilih. Gitu. Kalau kita pengen dipilih, ya, nah maka nanti kata ulama-ulama fikih itu, ya, itu kategorinya pahalanya agak dapat, nggak ada pahalanya. Jual beli itu. Lah iya, kosong. Bahkan dalam hadis Nabi dibilang iya, kata Nabi kalau ada orang riya pahalanya nggak dapat lah, bocor. Bolong. Gitu. Maka amal yang dia lakukan harus didasari oleh keimanan dan harus selalu merasa
harus merasa diperhatikan, harus merasa selalu diawasi oleh Allah. Sehingga akhirnya amalnya, perbuatannya bukan karena yang lain, tapi karena Allah. Nah itu ihsan. Gitu. Ya. Oke, jadi ketika ayyul amali ahabbu ilallah, maka jawab Nabi al-imanu billah. Oke. Summa mah, kemudian apa? Kenapa Nabi nggak bilang sholat? Kenapa Nabi nggak bilang puasa? Kenapa Nabi nggak bilang zakat? Jadi ternyata ini kenapa Nabi langsung bilangnya silaturahim. Jadi perbuatan yang paling disukai oleh Allah itu di dalam hadis ini secara tekstual adalah silaturahim. Wah, Ustaz, berarti kalau gitu kita nggak perlu sholat, kita nggak perlu puasa, kita nggak perlu zakat, yang penting kita silaturahim aja. Wah, itu udah paling disukai oleh Allah. Benar Ustaz begitu? Ya. Nabi ini ingin bilang bahwa kemarin saya bilang akhlak itu adalah hasil, oke? Akhlak itu adalah hasil dari ibadah yang dilakukan. Silaturahim itu adalah akhlak tuh. Hasilnya silaturahim. Hasilnya silaturahim. Kalau silaturahim duluan, Kalau silaturahim bukan merupakan hasil dari apa? Bukan merupakan hasil dari ibadah, maka silaturahimnya ada udang di balik batu. udah ngopi doang dulu. Datangnya pas lagi mau dicoblos doang. Nah, silaturahim menghasilkan kemarin kan panjang umur. Nah itu makanya. Jadi nanti semua itu terkait tuh amal-amal ternyata tuh perbuatan-perbuatan kita ada kaitannya erat tuh. Kita ibadah melahirkan silaturahim, silaturahim melahirkan banyak rezeki, melahirkan panjang umur, melahirkan enggak mati dalam keadaan buruk. Itu semua dari mana tuh? Semua kait tuh. Nggak harus silaturahim duluan. Hah? Silaturahim duluan baru. Semua. Pokoknya entah mulainya dari mana begitu. Enakan dari silaturahim duluan. Enakan dari sholat dulu. Sholat dulu hasilnya apa? Dapat kopi. Enakan sholat dulu. Ntar kalau kopinya asin bagaimana? Gitu. Ya. Jadi Nabi bilang silaturahim. Dan yang kedua, ternyata ibadah yang kita lakukan itu adalah bukan itu tujuannya. Bukan tujuannya kita disuruh sholat oleh Allah, bukan sholat tujuannya, bukan. Sholat itu hanya perantara kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi sholat itu bukan tujuan akhir. Sholat itu adalah salah satu jalan untuk menuju Allah. Jadi sholat itu bukan tujuan, puasa bukan tujuan. Kendaraan lah kalau ini mau Islam. Kendaraan lagi bahaya dah. Hidup partai baru. Kendaraan lagi bahaya dia Pak. Partai baru. Iya, tenang. Oke, jadi orang sholat bukan sholat tujuannya Pak. Bukan sholat yang disembahnya. Ketika sholat, maka yang disembahnya adalah Allah lah. Ketika ngaji, bukan ngajinya, Allahnya. Ketika ngaji itu bukan ngajinya, bukan ngaji suaranya bagus, ngaji hebat, ngaji. Bukan hanya itunya, tapi lebih kepada ini kalamullah. Ini ucapan Allah, harus kita sering-sering baca agar kita terinspirasi. Bukan ayatnya, bukan, tapi kembalinya ke sono semua. Kita sholat duha, kita sholat tahajud, bukan sholatnya, bukan. Hah?
Paham nggak? Jadi bukan itu tujuannya. Tujuannya tetap Allah. Berarti kalau nggak urusan niatnya, cuma kita urusan niatnya berarti. Nah, ya, kan sholatnya, niat sholat bagaimana? Sholli fardul maghribi salah raka'atin apa? Mustaqbilal qiblati, adaan, makmuman, ada apanya di belakang? Lillahi ta'ala apa? Lillahi ta'ala artinya apa? Karena Allah. Tujuannya Allah. Kalau lillahi ta'ala itu minta Untuk balasan nggak? Allah, Minta balasan nggak kalau lillahi ta'ala? Kagak lah. Kamu ngasih lillahi ta'ala ya? Kan begitu. Iya, artinya nggak mengharapkan balasan itu. Artinya lillahi ta'ala itu maksudnya karena Allah, untuk Allah, bagi Allah, milik Allah. Udah itu artinya. Itu arti lam itu sampai ke situ lam itu maknanya. Lillah itu. Lillah. Iya. Lillah itu untuk, bagi, karena, milik, itu makna lam. Jadi kalau kita bilang lillah itu bisa jadi maknanya milik Allah. Ya. Apalagi di doa iftitah kita tuh. Meskipun ada kawan yang doanya lain. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Akhirnya kita kan doanya kalau kita makan lain. Wajjahtu wajhiya. Nah, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Enggak punya apa-apa pisan saya mah. Semua jadi lillahi rabbil alamin. Bahkan akhirnya nanti sholat saya pun Allah yang menggerakkannya. Saya bisa baca Quran pun Allah yang ngegerakinnya. Oh, saya bukan rajin gaji, maaf ya, jadi pinter kan gitu. Pinter-pinter. Bukan. Tapi Allah yang ngasihnya. Semua Allah juga Allah, nggak ada yang nggak Allah. Gitu. Gue mau kaya ya karena rajin. Nah itulah makanya, gue kaya karena rajin. Tahu-tahu ambles kan kebakar semuanya. Makan tuh kaya lo. Gitu. Rahman. Lah itu kan rahman itu. Gitu. Ya. Nah jadi kembali, jadi kenapa Nabi bilang silaturahim? Ya. Dikarenakan memang tadi itu. Jadi Islam itu sebetulnya bukan hanya sekedar sholat doang. Salah seandainya ada orang yang bilang Islam itu sholat doang, zikir doang. Salah besar. Apalagi nggak sholat ya. Apalagi nggak sholat, lebih salah lagi lah. Lebih salah lagi. Gue mau mendingan, gue mau katanya gitu, kagak sholat dia gue mah bahaya sama orang, kagak kayak lu. Apa sih Tejo yang lain saya kerjain dah katanya. Iya. Lain itu mau sholat tadi. Nggak bisa. Nggak ada orang yang ngaku, kembali lagi ke cinta. Nggak ada orang yang ketika dia cinta dia pilih-pilih tuh untuk kekasihnya tuh, nggak ada, Pak. Kalau kata kekasihnya A, dia enggak, saya pokoknya mencapai A itu saya melalui C, melalui D, melalui E. Lah orang mintanya A. Bilang apa? Nggak ada, Pak. Nggak ada orang sekarang ketika dia bilang cinta itu dia harus beralih sana, beralih sini, nyari sono. Enggak, pokoknya saya mah yang ini mah enggak, yang ini aja. Nggak bisa, nggak ada. Sholat juga korupsi, yang Lah iya, makanya sekarang yang sholat banyak yang maling, yang sholat lebih parah lagi yang kagak sholat maling, lebih parah lagi. Yang sekarang sholat maling yang masih mending lah, ada sholatnya.
Adapun malingnya tetap harus diproses. Yang parah orang yang kagak sholat maling juga. Ini korupsi di skill Emang sekarang kalau orang kagak sholat pasti kagak maling gitu. apalagi kagak sholat. Lah iya kan begitu. Pertanyaannya jangan dibilang sholat aja maling. Lah, jangan begitu pertanyaannya. Emang kalau kagak sholat nggak maling gitu? Cari dah. Ada nggak orang yang nggak sholat maling? Banyak. Seng deh. Enak baik kalau ngomong. Cuma sholatnya Dari dulu Pak, nggak pernah ada satu ulama pun yang ketika dia sudah dekat dengan Allah dia malas sholatnya. Nggak ada. tambah Nggak ada satu ulama pun ketika dia sudah dekat dengan Allah akhirnya sholatnya jadi gugur. Kagak ada. Bagusnya cari buku sejarah tuh. Kemana kek? Ayo silakan dah. Kita debat dah. Iya benar. Nggak ada Pak. Yang ada orang semakin kenal sama Allah semakin rajin sholatnya. Semakin kepingin terus sholat. Meskipun sholat itu bukan tujuan, tetap sholat itu bukan tujuan. Tapi ternyata dengan sholat itu dia bisa berjumpa dengan kekasihnya, itu masalahnya. Kita sekarang lagi nungguin demenan itu di gang situ, meskipun dia belum datang, dia pengennya ke situ baik. Belum jam 4 pulang, jam 3 kita kosong lagi pengen duduk di situ baik tuh. Coba dah kalau nggak percaya dah. Tanyain orang sebelah kiri saya. nungguin di gang gue ya. Lah Masjid. ini rajin banget ke masjid katanya. Alhamdulillah saya memang rajin. Dari muda saya memang ke masjid banget. Ada hasilnya. Dari sebelum nikah udah rajin. Lah, iya saya memang masya Allah. Berarti dia udah lillah ya. Iya. Saya tujuan pemuda masjid. Oh, pemuda masjid pisan. Lah, terkenal tuh Remaja masjid. mudanya. Di gimana? Remaja masjid Itu pisan. gimana itu jadinya tuh? Apa itu? Udah jadi, udah dapat. Ya dapat. Udah dapat kok katanya nggak ada yang dorong bisa. Berarti dulu ada Berarti niatnya jadi remaja masjid. Mana itu? Lu tahu itu urusan dia berdua. Saya mau kasih contoh doang. Jangan dibuka semua. Malah tahu semua tuh. Pas itu kan tahu. Itu baru tahu. buka sisik aja. Enggak, kamu nggak tahu. Dia masih muda dia mah. Waktu zaman tahu belum ada. Remaja masjid. Iya Pak, betul Pak. Pahalanya nggak dapet berarti dia. Dapat lah, kalau nggak dapat banyak pahalanya. Bahkan dia kita. Jadi nggak ada Pak orang dengan kekasihnya itu nggak bohong Pak. Maka sholat itu hal yang paling utama. Makanya setelah syahadat itu langsung sholat Pak. Sholat ditaruhnya setelah syahadat. Padahal syahadat tadi itu adalah apa? Agar dia diperlakukan sama dengan orang Islam. Keduanya, nah iya kan? Itu menunjukkan bahwa sholat itu penting Pak. Nggak ada. Jadi sekarang kalau ada orang ngaku ulama terus dia nggak sholat, itu perlu dipertanyakan ke ulama. Penting berbuat baik aja. Bisa. Nggak bisa. Itu hebatnya Islam. Kebaikan itu ternyata lahir dari apa? Ibadah. Dari ibadah. Dari husnuzonnya ke Allah, nurutnya dia ke Allah, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin zakatnya, rajin dan seterusnya. Akhirnya keluarlah itu akhlak tuh. Dia berbuat baik sama orang bukan karena orang. Orang mau berbuat baik sama dia, mau kagak kita serah. Lu mau buat baik kagak, mau buat terserah. Gue kagak ada urusan. Gue mau berbuat baik sama lu karena Allah yang nyuruh. Lu mau ngebalas mau kagak itu jangan urusan gua. Sudah begitu. Kita dia menjadi
Kita mau buat matematik aku tahu juga. Kawan saran Cuma nih udah bayar gitu. bisa betul ya. Udah protes banget lu. Ada ya, jadi apa silaturahim itu maksud Nabi itu sampai kepada titik bahwa itu adalah hasil, tapi bukan berarti nggak ada sesuatu yang kita gapai, hasil itu kita dapat tanpa ada prosesnya tuh nggak ada. Maka harus ada proses yang kita jalani itu. Oke, jadi sekarang kalau ada orang aja udah nggak usah sholat, silaturahim aja, salah. Ya nggak bisa. Baik nolong orang salah. Iya, gitu. Udah pasti kalau nggak sholat pasti nolongnya ada Sesuatu. yang sholat G, Innalillah ya. yang sholat G masih ada sesuatunya, Sesuatunya apalagi ya. apalagi yang Bisa sholat. ya. Oke, jadi artinya Islam itu tadi bukan sholat doang, tapi Islam itu sampai kepada titik sosialnya, ya, berbaginya, ya. Nah ini seperti kita berbagi ini sebentar lagi gitu, ya. Dikit lagi qala al-imanu billah, qultu ya Rasulullah silaturahim, qultu ya Rasulullah ayyul amali abghadu ilallah. Wahai Rasul, amal apa yang paling dibenci Allah? Al-isyraku billah, menyekutukan Allah, menjadikan Allah ada saingannya. Itu namanya musyrik. Ya, menjadikan saingan bagi Allah, ya. Qultu ya Rasulullah summama, kemudian apa? Nah, kebalikannya, qati'atur rahim. Ya. Nah, maka summama, kemudian apa lagi? Yang ketiga adalah al-amru bil munkar wan nahyu 'anil ma'ruf. Yang paling tidak disukai oleh Allah adalah memerintahkan kepada kemunkaran dan ya melarang kepada kebaikan. Itu yang paling tidak disukai oleh Allah. Jadi ini semua adalah akhlak, ya. Padahal senterannya adalah tadi ibadah itu. Ya. Nah, maka tadi ada pertanyaannya, kita mau mulai dari mana? Dari ibadahnya, apa dari akhlaknya, apa dari yang lainnya? Nah, itu nggak tahu jalannya dari mana. Silakan mau mana aja boleh. Ya. Ini hebatnya tuh Nabi itu. Jadi orang misalnya nggak muslim nih, ya, dia diperlakukan baik, akhlaknya terus lambat laun ketika diperlakukan baik, itu orang baik amat ya. Siapa sih yang ngajarin? Kan pasti begitu. Gue pengen kayak dia baik. Ini tuh Islam itu begitu, rahmatan lil alamin. Mau lewat mana aja bisa. Nanti ujungnya ketemu kene. Gitu. Ya. Oke, kayaknya perutnya udah teriak-teriak itu. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam. Allahumma arhamna bil Qur'an.